Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Alicia Indri Shalomita Imang. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menganalisis sebuah studi kasus penting tentang pengembangan organisasi di sektor kesehatan, khususnya rumah sakit. Nah, saya percaya bahwa memahami tantangan dan mencari solusi strategis adalah langkah penting untuk membawa organisasi ke arah yang lebih baik. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana fungsi-fungsi manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dapat digunakan untuk mengatasi masalah pengembangan organisasi rumah sakit. Mari kita mulai. Baik, di video ini kita akan membahas kasus RSUD Rumah Sakit Umum Daerah Haji Hasan Busoiri, Ternate, sebuah rumah sakit tipe B pendidikan di Maluku Utara. Berdasarkan studi yang dipublikasikan di jurnal yang akan saya cantumkan di deskripsi video, rumah sakit ini menghadapi sejumlah masalah serius. Di antaranya ada defisit keuangan, kerusakan fasilitas, sistem informasi yang tidak optimal, hingga aksi protes pegawai yang mengganggu pelayanan. Nah, meski memiliki rencana strategis, dokumen tersebut tidak relevan dengan kondisi nyata dan tidak disosialisasikan dengan baik kepada seluruh karyawan. Oke, untuk menganalisis masalah-masalah ini, kita akan menggunakan 4 fungsi utama manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, juga serta pengendalian. Yang pertama tentu saja perencanaan. Masalah utama di sini adalah rencana strategis yang tidak relevan dengan kondisi organisasi. Dokumen hanya dibuat untuk memenuhi kebutuhan administratif tanpa analisis mendalam terhadap isu strategis internal maupun eksternal. Nah, akibatnya, rumah sakit gagal merespons perubahan lingkungan dan menghadapi tantangan seperti defisit keuangan serta kerusakan fasilitas. Jadi, solusi yang bisa saya berikan adalah rumah sakit harus menyusun rencana strategis berbasis analisis SWOT atau Strength, Weaknesses, Opportunity, dan Threat, di mana ini adalah mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman, serta menetapkan tujuan yang SMART, yaitu spesifik, jadi tujuannya harus spesifik dan jelas. Yang kedua measurable, yang bisa diukur. Yang ketiga achievable, jadi tujuan ini yang bisa kita capai, yang memungkinkan kita capai. Yang keempat ada relevan, tentu saja tujuan yang kita tetapkan harus relevan dengan masalah yang kita hadapi. Yang kelima ada time bound, yang kita tahu waktu itu sangat penting, waktu itu sangat berharga. Jadi kita harus menentukan deadline tujuan ini supaya tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Baik, saya lanjut. Yang kedua ada pengorganisasian, di mana struktur organisasi yang ada belum mendukung strategi pengembangan. Ada tumpang tindih tanggung jawab dan kurangnya koordinasi antar departemen. Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia juga bermasalah. Pegawai merasa tidak termotivasi akibat ketidakjelasan karir dan kompensasi. Nah, solusi yang bisa saya berikan adalah restrukturisasi organisasi yang diperlukan untuk menyelaraskan struktur dengan strategi. Selain itu, perlu ada strategi sumber daya manusia yang jelas, pelatihan berkelanjutan, pola karir yang transparan, dan sistem penghargaan yang kompetitif. Nah, yang ketiga adalah pengarahan. Kepemimpinan di rumah sakit ini menghadapi tantangan besar dalam mengomunikasikan visi dan misi terhadap seluruh karyawan. Akibatnya terjadi aksi protes pegawai karena rendahnya motivasi dan kurangnya engagement. Solusi yang bisa saya dapatkan adalah pemimpin yang harus menerapkan gaya kepemimpinan transformasional yang bisa diubah, lalu menginspirasi karyawan melalui komunikasi yang terbuka dan motivasi yang kuat. Selain itu, budaya organisasi harus diperkuat untuk mendukung inovasi dan kolaborasi. Yang saya maksud di sini adalah pimpinan itu harus membuka koneksi dan engagement yang lebih kepada para karyawan-karyawannya. Seperti itu. Lalu yang keempat ada pengendalian. Sistem pengendalian di rumah sakit ini lemah karena kurangnya monitoring kinerja secara real time akibat sistem informasi yang tidak optimal. Hal ini menyebabkan defisit keuangan dan kerusakan fasilitas tidak terdeteksi sejak dini. Seperti itu ya. Solusi yang bisa saya berikan adalah implementasikan balance scorecard sebagai alat evaluasi kinerja dari berbagai perspektif, finansial, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Selain itu, optimalkan sistem informasi rumah sakit agar data kinerja dapat dianalisis secara cepat dan akurat. Nah, setelah analisis yang saya berikan, saya akan merangkum ulang nih solusi-solusi yang bisa saya berikan untuk pengembangan
di dalam organisasi rumah sakit ini. Yang pertama adalah revitalisasi atau pembangunan kembali rencana strategis berbasis analisis SWOT, strength, kekuatan, lalu kedua weakness atau kelemahan, ketiga opportunity, kesempatan, dan keempat ancaman. Ancaman ini bisa berdasarkan dari luar, eksternal, atau dari dalam organisasi tersebut, internal. Nah, ini harus diidentifikasi terlebih dahulu untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Lalu yang kedua ada restrukturisasi atau pembangunan ulang organisasi untuk meningkatkan koordinasi antar departemen. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan dan sistem penghargaan. Maksud saya di sini adalah seperti ada karyawan-karyawan yang mungkin sudah bekerja lama dan mendedikasikan diri mereka lama, sekitar 5 tahun atau 10 tahun, 15, bahkan 20 tahun, atau bahkan lebih baik diberikan penghargaan agar bisa memotivasi karyawan-karyawan lainnya bisa bekerja dengan optimal dalam waktu yang lama juga. Lalu dan yang keempat adalah penerapan balanced scorecard untuk evaluasi kinerja. Kartu skor berimbang ini adalah suatu metode untuk pengukuran dan penilaian kinerja suatu perusahaan dengan mengukur 4 perspektif yang seperti saya bilang tadi ya. Perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran serta pertumbuhan. Dan yang kelima adalah yang terakhir nih, optimalisasi sistem informasi rumah sakit. Nah, dengan ini saya yakin rumah sakit dapat memperbaiki operasionalnya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, teman-teman, perlu diingat bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh menjadi lebih baik ketika kita menghadapinya dengan cara yang benar. Dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen secara efektif, perencanaan yang matang, pengorganisasian yang solid, pengarahan yang efisien, serta pengendalian yang terukur, mari kita jadikan pembelajaran dari studi kasus ini sebagai pijakan untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Saya tutup. Selamat bertemu di lain waktu.